Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi Bapak Harjono dan teman-teman. Semoga pada pagi hari ini Bapak Harjono dan teman-teman semua dalam keadaan bahagia dan dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai aplikasi psikologi sosial dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yang akan dipresentasikan oleh kelompok 13 yang beranggotakan Aura Dian Parasari dengan NIM G01200028 dan juga Azumah Nurika Hawariah dengan NIM G01200033. Selamat menyimak. Nah, sekarang bersama saya Aura Dian Parasari dengan NIM G01200028. Kita akan belajar mengenai pengertian-pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi nih. Nah, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK itu semakin meluas seiring dengan berkembangnya zaman. Nah, kemajuan tersebut itu tidak dapat kita hindari dalam kehidupan karena tuntutan yang ada akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan menjadikan kita mau tidak mau dan sadar tidak sadar akan selalu mengikuti perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang ada agar kita dapat hidup dengan baik di masyarakat. Nah, di Indonesia sendiri, pengguna internet aktif pada tahun 2021 ini sudah meningkat sebanyak 11% dari tahun sebelumnya, yaitu yang awalnya banyak pengguna internet sebesar 175,4 juta, kini menjadi 202,6 juta pengguna nih. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu tekne yang artinya keahlian dan juga logia yang berarti pengetahuan. Teknologi mengacu pada objek yang digunakan untuk mempermudah manusia dalam menjalankan aktivitasnya, contohnya seperti perkakas dan juga mesin. Untuk pengertian teknologi sendiri, terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai hal tersebut. Yang pertama ada dari Bapak Roger nih. Beliau berpendapat bahwa teknologi merupakan suatu rancangan atau desain untuk alat bantu tindakan yang mengurangi ketidakpastian dengan hubungan sebab akibat dalam mencapai suatu hasil yang diinginkan. Sedangkan menurut Jacques Ellul pada tahun 1967, beliau berpendapat bahwa teknologi merupakan keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisien dalam setiap kegiatan manusia. Dan yang terakhir dari Gary J. Anglin, mendefinisikan teknologi sebagai penerapan ilmu-ilmu perilaku dan alam serta pengetahuan lain secara bersistem dan menyistemkan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, dari beberapa pendapat ahli yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa teknologi merupakan suatu rancangan atau desain melalui tahapan yang memiliki nilai tambah guna menghasilkan suatu produk dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap kegiatan manusia. Teknologi dapat pula dijabarkan sebagai ilmu pengetahuan yang ditransformasikan ke dalam suatu produk, proses, jasa, dan struktur praktis. Selanjutnya adalah informasi. Informasi sendiri merupakan suatu rekaman fenomena yang diamati atau bisa juga berupa putusan-putusan yang dibuat. Kata informasi sendiri memiliki berbagai macam aspek, ciri, dan manfaat yang satu dengan lainnya itu terkadang didefinisikan dengan cara yang sangat berbeda tergantung dari ahli yang berpendapat. Nah, informasi bisa jadi dapat berupa kesan pikiran seseorang saja atau bisa juga berupa data yang telah tersusun rapi dan sudah diolah. Informasi yang berkualitas memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, akurat. Akurat yang dimaksud adalah mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Dan yang kedua ada tepat waktu. Tepat waktu itu maksudnya harus tersedia saat informasi diperlukan. Yang ketiga adalah relevan atau sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir ada lengkap, yaitu utuh dan tidak setengah-setengah. Setelah itu kita masuk ke pengertian dari komunikasi. Komunikasi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu communicare yang artinya memberitahukan. Komunikasi merupakan suatu proses pemindahan dan penerimaan sesuatu yang mengandung makna. Komunikasi dapat pula diartikan sebagai suatu proses penyampaian pesan dapat berupa ide, gagasan, ataupun materi dari satu pihak ke pihak lain agar saling mempengaruhi antara keduanya. Nah, komunikasi mengandung makna menyebarkan informasi, pesan, berita, pengetahuan, dan norma atau nilai dengan tujuan menggugah partisipasi agar yang diberitahukan memiliki makna yang sama antara komunikator dan juga komunikan. Pada umumnya, dalam menjalankan suatu komunikasi, manusia melakukan secara lisan dengan menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti. Nah,
Scrum mendefinisikan komunikasi ke dalam 3 hal pokok. Yang pertama ada penyandian atau encode, yaitu adanya informasi atau pesan dalam bentuk kode seperti tulisan, lisan, maupun simbol. Yang kedua ada signal atau sign, yaitu berupa pesan, berita, atau pernyataan yang ditujukan dan diterima oleh seseorang. Dan yang terakhir ada decoder, yaitu komunikan yang menerima pesan harus memahami makna dari pesan yang disampaikan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi yang sudah dijadikan satu. Jadi, Bapak Sutrisno berpendapat bahwa teknologi informasi dan komunikasi secara umum diartikan sebagai semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan atau akuisisi, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Nah, selain dari Bapak Sutrisno, ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama ada Haq dan Kin yang mendefinisikan teknologi informasi sebagai seperangkat alat yang membantu manusia bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Yang kedua ada Martin yang berpendapat bahwa teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer atau hardware dan software saja yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Selanjutnya ada dari William dan Sawyer yang berpendapat bahwa teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan juga video. Dan terakhir ada pendapat dari Susanto yang mendefinisikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sebuah media atau alat bantu yang digunakan untuk transfer data, baik itu untuk memperoleh suatu data maupun informasi, atau memberikan informasi kepada orang lain, serta dapat digunakan untuk alat berkomunikasi, baik satu maupun dua arah. Nah, setelah kita belajar tentang pengertiannya, sekarang kita akan mempelajari tentang fungsi dari teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Ansori pada tahun 2017, teknologi informasi dan juga komunikasi memiliki beberapa fungsi dalam bidang pendidikan. Yang pertama adalah teknologi sebagai alat. Maksudnya itu teknologi informasi dan komunikasi digunakan sebagai alat bantu bagi penggunanya untuk membantu pembelajaran dan aktivitas sehari-hari lainnya. Misalnya seperti mengolah data, mengolah angka, mengolah kata, membuat database, dan membantu tugas lainnya yang sulit untuk dikerjakan secara manual. Selanjutnya ada teknologi sebagai ilmu pengetahuan. Di sini, teknologi merupakan bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh siswa. Misalnya muncul beberapa jurusan di perguruan tinggi yang mempelajari hal yang berkaitan dengan TIK. Contohnya seperti jurusan informatika, manajemen informasi, dan juga ilmu komputer. Selain itu, sesuai dengan kurikulum tahun 2006 pada jenjang sekolah, sudah diadakan mata pelajaran TIK sebagai salah satu pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. Dan yang terakhir ada teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran atau literasi. Nah, teknologi dimaknai sebagai bahan pembelajaran dan juga sebagai alat bantu untuk dapat menguasai sebuah kompetensi dengan bantuan komputer. Teknologi memiliki beberapa program yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga siswa dapat dibimbing secara bertahap. Nah, dalam hal ini, teknologi berfungsi sebagai fasilitator, motivator, transmitter, sekaligus evaluator. Nah, secara umum, teknologi informasi dan juga komunikasi memiliki fungsi untuk membantu proses pengiriman dan penerimaan informasi, serta membantu memudahkan manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Adapun beberapa fungsi dari teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan manusia sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi capture. Teknologi informasi dan komunikasi berperan sebagai alat untuk menangkap atau capture informasi dari berbagai sumber agar pengguna dapat memilih informasi yang kredibel dan dapat dipercaya. Selanjutnya ada fungsi processing. Teknologi informasi dan komunikasi dapat berupa gabungan dari beberapa rangkaian aktivitas. Contohnya, komputer yang menerima input dari scanner, kemudian data tersebut diproses menjadi sebuah informasi dalam bentuk teks dan atau gambar. Yang ketiga adalah fungsi generating, yaitu teknologi informasi dan komunikasi dapat berperan sebagai alat untuk mengelola informasi menjadi lebih terarah, sehingga lebih mudah dimengerti.
Yang keempat, ada fungsi storage. Teknologi informasi dan komunikasi dapat berfungsi sebagai alat untuk menyimpan atau merekam informasi atau data ke dalam suatu media tertentu sehingga dapat digunakan ketika dibutuhkan. Yang kelima, ada fungsi retrieval. Teknologi informasi dan komunikasi menjadikan manusia dapat menelusuri, menyalin, dan membuka kembali data atau informasi lama yang pernah diperoleh dan kemudian disimpan dalam sebuah media penyimpanan. Dan yang terakhir ada fungsi transmission, yaitu teknologi informasi dan komunikasi berfungsi sebagai alat untuk mengirim data atau informasi digital dengan menggunakan perangkat komputer sebagai salah satu medianya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian dari psikologi sosial. Manusia hidup dan melakukan segala aktivitasnya di lingkungan sosial. Di tengah lingkungan sosial tersebut terdapat interaksi dan komunikasi yang terjalin antar sesama manusia maupun dengan makhluk hidup lainnya. Nah, tingkah laku individu yang timbul dalam konteks sosial atau lingkungan sosial inilah yang akan dipelajari dalam psikologi sosial. Terdapat beberapa pengertian psikologi sosial menurut para ahli, diantaranya yaitu yang pertama ada dari Sherif dan Sherif pada tahun 1956 yang mendefinisikan psikologi sosial sebagai suatu studi ilmiah mengenai pengalaman dan tingkah laku individu dalam hubungannya dengan situasi perangsang sosial. Selanjutnya ada dari Kimball Young pada tahun 1956 yang berpendapat bahwa psikologi sosial merupakan studi mengenai proses interaksi individu manusia. Selanjutnya ada dari Joseph E. McGrath pada tahun 1965 yang mengungkapkan bahwa psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki tingkah laku manusia sebagaimana dipengaruhi oleh kehadiran, keyakinan, tindakan, dan lambang-lambang dari orang lain. Dan yang terakhir ada dari Bapak Gordon W. Allport pada tahun 1968. Nah, Bapak Allport ini mendefinisikan psikologi sosial sebagai ilmu pengetahuan yang berusaha mengerti dan menerangkan bagaimana pikiran, perasaan, dan tingkah laku individu dipengaruhi oleh kenyataan, imajinasi, atau kehadiran orang lain. Nah, dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa psikologi sosial merupakan ilmu yang mempelajari dan menyelidiki tingkah laku individu dalam hubungannya dengan situasi perangsang sosial. Psikologi sosial juga dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menjelaskan dan memahami bagaimana kehadiran orang lain dapat memberikan pengaruh terhadap pikiran, perasaan, dan perilaku suatu individu. Masalah pokok dalam psikologi sosial adalah adanya pengaruh sosial. Nah, pengaruh sosial itulah yang akan mempengaruhi tingkah laku individu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sebenarnya bagaimana sih aplikasi dari psikologi sosial di dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama adalah berkaitan dengan internet, di mana internet ini merupakan suatu hal yang akan langsung terpikir oleh setiap individu ketika membicarakan terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, internet sendiri ini merupakan jaringan komputer terbesar di dunia yang menghubungkan jutaan komputer lainnya. Atau dalam kata lain, internet ini dapat menghubungkan setiap individu dari berbagai belahan dunia. Bahkan, menurut Gosling dan Mason pada tahun 2015 menyatakan bahwa internet ini memiliki peranan yang penting nih dalam kehidupan sekitar 40% dari populasi dunia. Nah, jadi internet ini juga memiliki manfaat sosial internet ya teman-teman. Apa sih manfaatnya gitu ya? Jadi, seperti yang kita ketahui nih bahwa manusia ini merupakan makhluk sosial. Nah, maka sebenarnya melalui jaringan internet manusia dapat menyalurkan kebutuhan-kebutuhan sosial dalam dirinya. Nah, hal ini terjadi karena dengan jaringan internet, manusia ini dapat berinteraksi satu sama lainnya secara kompleks, menjalin relasi dengan pengusaha lain melalui perdagangan elektronik, melakukan diskusi ilmiah melalui telekonferensi, dan dapat mengakses informasi terkait bahan-bahan belajar maupun jurnal ilmiah. Selain adanya manfaat sosial internet, ternyata ada juga nih kerugian sosial internet. Nah, menurut Myers pada tahun 2016, ternyata hal ini adalah kerugian sosial nih akibat penggunaan internet. Yang pertama adalah deindividuasi, di mana deindividuasi sendiri merupakan fenomena anonimitas dalam keterlibatan seseorang dalam internet. Nah, dengan adanya fenomena ini, maka dapat terjadi beberapa hal nih, seperti eksploitasi, ujaran kebencian, pembajakan, bahkan cyberbullying. Yang kedua adalah pengalihan waktu dari hubungan tatap muka langsung.
Nah, internet kan tentu nih ya akan menyebabkan adiksi. Ditambah lagi, saat ini telah ada teknologi berupa smartphone yang sangat mudah dibawa kemana-mana. Ayo, pasti teman-teman juga seperti itu ya. Nah, adiksi tersebut biasanya karena adanya game online, sosial media, atau bahkan pornografi teman-teman. Nah, dewasa ini hampir setiap individu tidak bisa lepas dari smartphone yang dimiliki. Dapat kita lihat dari keadaan sekitar kita bahwa banyak sekali individu yang tetap terfokus dengan smartphone-nya padahal sedang berada dalam sebuah perkumpulan. Nah, hal ini tentu dapat menyebabkan seseorang kehilangan waktu untuk hubungan interpersonal yang sehat, hubungan sosial yang sehat, dan aktivitas-aktivitas yang lebih produktif. Yang ketiga adalah polarisasi kelompok. Nah, dalam penggunaan internet, individu tentu akan cenderung untuk mengakses situs yang menyetujui serta memberikan penguatan terhadap pendapat yang serupa dengan pendapat dirinya. Ini maka dapat menyebabkan terjadinya polarisasi kelompok dalam masyarakat yang ada. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, nantinya nih dapat membuat terpecah belahnya masyarakat menjadi dua kubu yang ekstrim yang dapat membahayakan harmonisasi hubungan antar kelompok masyarakat. Aplikasi kedua adalah media sosial. Nah, selain membicarakan internet, terdapat fenomena-fenomena terkait media sosial yang ternyata dapat kita lihat dari perspektif psikologi sosial loh teman-teman, di mana media sosial itu sendiri menjadi platform bagi individu untuk bertemu orang lain secara virtual dan melakukan interaksi bersama. Nah, berikut ini adalah fenomena-fenomena terkait penggunaan media sosial. Fenomena pertama adalah swafoto atau selfie, di mana swafoto atau selfie ini merupakan potret diri sendiri yang dibuat dengan kamera pada ponsel. Dalam kamus Oxford English Dictionary pada tahun 2013, swafoto didefinisikan sebagai foto diri yang disebarluaskan melalui media sosial. Nah, terdapat beberapa perspektif nih, perspektif psikologi sosial terkait dengan fenomena swafoto ini. Yang pertama adalah swafoto sebagai wujud eksistensi diri. Dengan melakukan swafoto, sebenarnya tidak sekedar terfokus terhadap penampilan diri sang pengguna. Swafoto dapat dikatakan sebagai upaya representasi diri di dalam media sosial, sebuah upaya agar dianggap ada atau eksis dalam jaringan. Selain itu, seseorang yang melakukan swafoto biasanya tengah berusaha nih untuk mengonstruksikan identitas sosialnya dengan memaksimalkan karakter positifnya agar self-esteem mereka tetap terjaga. Biasanya, kebanyakan pengguna menganggap swafoto yang sukses merupakan swafoto yang memiliki banyak pujian, seperti pemberian tanda like dan juga komentar. Nah, bila hal ini terjadi, pengguna pun akan merasa puas dan semakin terdorong untuk melakukan swafoto lagi dan lagi. Akan tetapi, apabila kondisinya tidak seperti ini, pengguna akan merasa diacuhkan dan tidak dihargai. Keadaan seperti ini dapat memicu pengguna untuk tidak mengunggah swafotonya ke dalam media sosial lagi. Yang kedua adalah swafoto sebagai bentuk narsisme digital. Swafoto yang diambil biasanya menunjukkan bahwa penggunanya sedang merancang dirinya dalam pertunjukan di depan panggung untuk menarik kesan pengakses atau pengguna lain dalam jaringan pertemanan di media sosial. Atau dapat dikatakan bahwa sebenarnya pengunggahan swafoto itu merupakan simbol bahwa pengguna sedang mewujudkan eksistensi dirinya yang tidak sekedar sebagai objek foto, tetapi terdapat maksud tertentu di dalamnya. Yang ketiga, swafoto sebagai penanda self-disclosure. Swafoto dapat menjembatani pertumbuhan wilayah hidup seseorang karena menuntun mereka untuk menjadi terbuka dengan cara membagikan foto. Maka, dengan adanya keterbukaan diri tersebut, maka pengguna akan memiliki interaksi dan komunikasi yang erat dengan pengguna lainnya. Fenomena media sosial yang kedua adalah belanja daring. Hayo, siapa nih yang sering belanja daring? Nah, teman-teman, belanja daring itu saat ini sedang menjadi fenomena yang hangat dilakukan. Ditambah lagi, saat ini sudah banyak platform media sosial yang menyediakan layanan belanja daring serta dipermudahnya proses pembayaran. Namun, sebenarnya kesuksesan perusahaan untuk memanfaatkan e-commerce dalam memasarkan produknya diikuti dengan ironi pengaburan realitas di kalangan masyarakat, yakni belanja untuk kebutuhan atau bentuk sebuah impulsivitas. Sebenarnya, strategi pemasaran dari perusahaan adalah kuncinya, di mana salah satu tujuan utama strategi pemasaran adalah untuk melakukan pengubahan sikap konsumen terhadap suatu produk melalui proses persuasi. Dalam teori psikologi sosial tentang sikap, dijelaskan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara sikap dan perilaku.
Sehingga apabila teori ini diterapkan kepada konsumen, maka dapat disimpulkan bahwa apabila sikap seseorang positif akan suatu produk, maka orang tersebut akan membeli produk itu kembali. Begitu teman-teman. Baik, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman semua paham ya. Amin. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya langsung di grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.